Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Apa sih sistem ekskresi itu? Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna atau berbahaya jika disimpan di dalam tubuh. Nah, sistem ekskresi sendiri meliputi pada organ ginjal, hati, paru-paru, dan juga kulit. Nah, di dalam video ini kita akan membahas sistem ekskresi pada organ hati atau hepar. Mari kita simak videonya bersama-sama. Di dalam video ini kita akan membahas apa itu hati, struktur hati, fungsi hati sebagai kelenjar, fungsi hati lainnya, dan juga gangguan hati. Apa itu hati? Hati merupakan kelenjar terbesar yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di atas lambung dan di bawah diafragma. Hati berfungsi sebagai alat ekskresi karena membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun atau detoksifikasi dan menghasilkan amonia, urea, serta asam urat yang akan diekskresikan ke dalam urin. 2. Struktur hati. Hati manusia memiliki berat sekitar 1,5 sampai 2 kg dan terdiri atas dua lobus besar yang dibatasi oleh jaringan ikat ligamen falciformis, yaitu lobus kanan dan kiri. Lobus kanan terbagi lagi menjadi 3 lobus yang lebih kecil. Hati dibungkus oleh jaringan ikat padat kapsula hepatika. Setiap lobus terdiri atas sejumlah lobulus atau unit hepar yang terbentuk poligonal 5 segi 5 atau 5 segi 6 yang dipisahkan oleh percabangan dari kapsula hepatika yang disebut kapsula glisol. Sekitar 80% dari volume hati tersusun dari sel-sel parenkrimal atau hepatosit. Sisanya merupakan sel-sel non-parenkim sekitar 6,5%, sel intrahepatik atau sel oval, deposit duktular, dan sel-sel imun atau sel-sel kekebalan tubuh. 1. Lobus. Hati terdiri dari dua bagian utama yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Kedua lobus ini dibatasi oleh ligamen. Namun jika tampak belakang ada dua lobus lagi yaitu lobus kuadrat dan lobus caudatus. 2. Lobus merupakan sel-sel hati berbentuk heksagonal yang menyusun setiap lobus. 3. Arteri hepatik membawa darah dengan kandungan oksigen dari jantung. 4. Vena porta membawa sari makanan dari usus halus. 5. Kantong empedu, saluran empedu, dan kapsula renalis. Fungsi hati sebagai kelenjar. Sebagai kelenjar, hati berfungsi untuk menghasilkan hal-hal berikut. Empedu berupa cairan berwarna hijau, terasa pahit, berjumlah sekitar 0,5 liter setiap hari, serta berasal dari perombakan hemoglobin sel-sel darah merah yang sudah tua yang disimpan di dalam kantong empedu atau disekresikan ke duodenum. Sekresi empedu berfungsi untuk membantu pencernaan lemak dengan cara mengemulsikan lemak, mengaktifkan lipase, membantu absorpsi lemak di usus, dan mengubah zat yang tidak dapat larut dalam air menjadi larut. Empedu mengandung kolesterol, garam empedu, lecithin, serta pigmen bilirubin dan biliverdin yang berwarna hijau kebiruan. Di dalam usus, pigmen tersebut akan mengalami oksidasi menjadi urobilin yang menyebabkan warna feses dan urin menjadi kekuningan. Apabila saluran empedu ke usus halus tersumbat oleh batu empedu, warna feses menjadi putih keabuan. Namun, apabila saluran empedu di hati yang tersumbat, zat empedu akan masuk ke peredaran darah sehingga kulit penderita menjadi kekuningan. Yang kedua ada trombopoietin, yaitu hormon glikoprotein yang mengendalikan produksi keping darah oleh sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada albumin. Albumin sendiri merupakan komponen plasma darah. Yang keempat ada angiotensinogen, yaitu hormon yang akan diaktifkan oleh enzim renin ginjal dan berperan dalam peningkatan tekanan darah. Yang kelima ada enzim arginase berperan sebagai mengubah arginin menjadi ornitin dan urea.
Dan yang terakhir ada enzim glutamat oksaloasetat transferase, glutamat piruvat transferase, dan laktat dehidrogenase. Selain sebagai kelenjar, hati juga memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Menyimpan glikogen, lemak, zat besi, zat tembaga, serta vitamin A, D, dan B12. 2. Mengaktifkan vitamin D yang dilakukan bersama-sama dengan ginjal. 3. Fagosit bakteri yang dilakukan oleh makrofag sel Kupfer. Yang keempat, degradasi hormon insulin dan beberapa hormon lainnya. Yang kelima, degradasi amonia menjadi urea. Yang selanjutnya adalah gangguan pada hati. Hati memiliki beberapa gangguan, diantaranya adalah yang pertama, penyakit hati atau liver. Liver paling sering disebabkan oleh infeksi virus, amuba penyebab disentri, cacing, plasmodium penyebab malaria, dan toksoplasma. Yang kedua adalah sirosis hati atau krosis. Sirosis hati atau krosis adalah berubahnya sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa sehingga kehilangan fungsinya. Sirosis dapat disebabkan minuman keras serta hepatitis B dan hepatitis C. Yang ketiga adalah hemokromatosis. Hemokromatosis adalah kelainan secara genetik yang menyebabkan tubuh terlalu banyak menyerap zat besi dari makanan sehingga zat besi banyak tersimpan di dalam organ-organ tertentu seperti hati, jantung, dan pankreas. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang sistem ekskresi pada hati atau hepar dari kami. Mungkin kalian masih bingung atau ada yang bisa ditanyakan, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.